Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan akhlak. Hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Masih dalam pembahasan menyantuni anak yatim. Yang punya kitab ini sampai di halaman 122. Nah, sebelum yang kita telah sebutkan keutamaan orang-orang yang menyantuni anak yatim, mengasuhnya, memberikan kasih sayang kepadanya. Ini pahalanya sangat besar. Dan berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menjaga harta anak yatim. Perhatikan, anak yatim ini tidak selamanya dia itu tidak punya apa-apa. Jangan dibayangkan anak yatim berarti anak fakir miskin dan enggak punya harta, belum tentu. Karena anak yatim bukan anak yang enggak punya harta, tapi anak yatim kemarin kaya tetapi akhirnya meninggal. Jadi anak ini tentu punya harta yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan untuk menjaga harta anak-anak yatim. Wa khadzara min akliha zulma. Dan Allah telah memberikan peringatan jangan sampai memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dengan cara zalim. Dan Allah memberikan hukuman atas hal itu dengan sadal aqab. Hukuman yang sangat dahsyat, yang berat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fi mawdi'aini min al-Qur'an, dalam dua tempat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha ashuddah, sampai dia mencapai dewasa atau balik atau sudah mampu untuk mengatur hartanya. Wa qala ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya mereka telah makan memasukkan ke dalam perut mereka api neraka.
dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini ancamannya. Maka tatkala turun ayat ini sangat berat sekali dirasa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan akhirnya mereka menjauhkan makanan mereka dari makanan anak-anak yatim mereka supaya enggak campur. Takut. Karena barang siapa makan harta anak yatim, dengan cara yang zalim, ia berarti makan api. Masukkan api neraka ke dalam perutnya. Takut. Jadi khawatir terhadap diri mereka dari makan harta anak yatim, maka itu bisa supaya jangan sampai mereka makan anak yatim dengan cara yang zalim. Walaupun dalam masalah ini, keadaan ini yang biasanya ini adalah bersama-sama musyarakah biasanya, campur biasa. Hatta istada alim al-amr, sampai masalah itu dirasa sangat berat bagi mereka. Akhirnya mereka pun bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Lamma anzalallahu azza wa jalla wa la taqrabu mala yatimi illa billati hiya ahsan wa innal ladina ya'kuluna amwala yatama zulma," al-ayah, "Intalaqa man kana indahu yatim fa'anzala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi faja'ala yafdhulu min ta'amihi fa yuhbasu lahu hatta yakulahu aw yafsuda fastadda dhalika alaihim fadzakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fa khalatu ta'amahum bi ta'amihi wa syarabahum bi syarabihi, rawahu Abu Dawud. Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, tatkala Allah azza wa jalla menurunkan ayat wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan, dan cara kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan juga turun ayat sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim dan seterusnya tadi, semuanya ia telah memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Maka orang yang mempunyai anak yatim, orang yang di sisinya ada anak yatim, mengasuh anak yatim, ini segera pergi, lalu menjauhkan makanannya dari makanan anak yatim. Minumannya demikian juga, supaya enggak campur. Akhirnya apa? Ya sudah, ini bagian ini ada anak yatim, maka anak yatim nih biarkan sampai lebih berlebih, kemudian sampai akhirnya ia makan atau mungkin sisa rusak, gitu kan? Karena enggak dimakan. Maka hal itu pun terasa berat oleh mereka. Akhirnya mereka pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul, katakanlah, islahul lahum khair, berbuat islah, berbuat yang baik, kebaikan untuk mereka itu adalah lebih baik. Wa untuk khalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian
bercampur dengan mereka, maka itu adalah saudara kalian. Maka fakhalatu ta'amahum, maka mereka pun mencampur makanan mereka dengan makanannya. Dan syarabahu bisyarabihi, minuman mereka dengan minumannya. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Maka beliau menjelaskan, Allah tak menjelaskan kepada mereka bahwasanya yang dimaksud yaitu israfu amalul yatama, menjadikan baik harta anak yatim, islahun amal yatama, supaya harta anak yatim itu tidak rusak, tidak hilang, tidak habis sia-sia, gitu kan? Yaitu dengan apa? Dengan cara bihifdhiha, dengan menjaganya, Demikian juga wasiyanatiha, sama, memeliharanya, menjaganya. Wal ibjari fiha, dikembangbiakkan, maksudnya diperkembangkan, maksudnya dibuat usaha misalkan. Ya, tapi diyakinkan bahwa usahanya tidak akan rugi, ya, kemungkinannya rugi kecil gitu. Nah, jadi supaya bertambah. Dan bahasanya bercampur dengan mereka, baik ya dalam makanannya atau yang lainnya, maka ini boleh ala wajhin la yadurru bil yatama, asalkan tidak merugikan anak-anak yatim tersebut, tidak mendatangkan madarat bagi anak-anak yatim tersebut, enggak apa-apa. Li'annahum ikhwanukum, karena mereka adalah saudara kalian. Namanya saudara ikhwan itu apa sih? Ya saudara. Akhun, ikhwan, saudara laki-laki pada asalnya. Namanya saudara, maka ya namanya saudara mukhalatah, berarti bercampur ya, jadi satu, enggak dipisah, seakan kayak musuh. Ini kan saudara. Ini maksudnya. Jadi satu. Dan kembalinya adalah ila niyah wal amal. Jadi nilainya nanti kapan ini menjadi tidak baik dan kapan menjadi baik, ini dikembalikan kepada niat dan praktek dan perbuatannya. Maka barang siapa yang mengetahui dari niat orang tersebut, bahwa niatnya adalah muslihun lil yatim, yaitu ingin membuat anak yatim itu lebih baik, itu, dan bukan karena tamak rakus terhadap harta anak yatim, ingin menguasai dan makan harta anak yatim tersebut. Walaupun seandainya ada sedikit mungkin yang termakan atau masuk padanya, min ghairi qasdin, tanpa kesengajaan, maka lam yakun alaihi ba'sun, maksudnya tidak mengapa. Apa mungkin ikut sedikit, tapi tanpa kesengajaan. Dan barang siapa yang Allah mengetahui, ya, yakni dari niatnya orang yang mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim, makanannya dengan makanan anak yatim, dan tujuan dia mencampurkan itu adalah agar bisa makan dan mengambil harta anak yatim, maka itulah orang yang dosa dan mendapatkan ancaman hukuman. Oleh karena yang disebutkan ada Tawus ketika ditanya tentang sesuatu terkait perihal yakni anak yatim, maka beliau membaca Allahu ya'lamu al-mufsid minal muslih. Allah tahu siapa orang yang niatnya ingin membuat kerusakan dan siapa yang muslih,
ingin membuat kebaikan-kebaikan. Dan ada Ibnu Sirin, yaitu sesuatu yang paling beliau sukai terkait dengan harta anak yatim, yaitu kiranya yastami'a ilaihi, terkumpul kepadanya, yaitu nusaha'uhu, orang-orang yang memberikan nasihat, penasihat-penasihatnya, wa uliya'uhu, wali-walinya, fandiru, lalu mereka perhatikan, melihat alladhi huwa khairun lahu, dimisalkan mana sih yang terbaik untuk anak yatim itu yang mana, itu yang dilakukan, mana yang terbaik untuk anak yatim, itu yang diamalkan, dilakukan. Waqad ada Nabi sallallahu alaihi wasallam aklamal yatim minasab ilmu biqat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasukkan perbuatan makan harta yatim, perbuatan makan harta anak yatim minasab ilmu biqat, termasuk 7 perkara yang membinasakan. Makan harta anak yatim. Ya, makan anak yatim, misalkan anak yatim ada di Bekasi orang ngasih anak yatim, ada bagiannya kan, ngasih anak yatim, kan dikelola itu. Nah, ketika bagian anak yatim ini kok dimakan, ini kan beratnya kan, ini dosanya besar. Jadi Nabi memasukkan memakan harta anak yatim, termasuk salah satu yaitu 7 perkara yang membinasakan, menjadikan pelakunya binasa. Celaka maksudnya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan. Perhatikan nih. Jadi sering sekali ya Nabi memberikan peringatan-peringatan semacam itu. Kadang menyebutkan pahala, kadang juga menyebutkan perkara yang bisa membinasakan. Tujuannya apa? Supaya dijauhi. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kamu sekalian 7 perkara yang membinasakan. Ini supaya diwaspadai. Dan betul-betul dijauhi. Mendekati aja nggak boleh. Apalagi mengerjakan, dijauhi. Jauh, namanya jauh. Ini ada di ujung utara, ini di selatan, jauh. Jadi kalau jauh otomatis tidak akan mengerjakan dong, jauh. Ya. Tapi kalau nggak mengerjakan tapi mendekat. Perhatikan, ini bahasa Arab ya. Mendekat, aku nggak ngerjakan tapi deket-deket. Maka sangat besar kemungkinannya lambat laun akan jatuh di dalam perbuatan itu, kan dekat. Tapi kalau jauh, mendekati aja tidak boleh, apalagi mengerjakan. Maka ini jauhilah oleh kamu sekalian 7 perkara membinasakan. Qalu ya Rasulullah, ma hunna. Mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Ini juga metode di dalam pengajarannya. Bertanya jawab. Disebutkan secara global, langsung. Yaitu dengan jauhilah oleh kamu sekalian 7 hal yang membinasakan. Orang bayangkan 7 perkara membinasakan, bahaya sekali ini. Kalau sampai dikerjakan, maka ini akan binasa orang. Neraka gitu kan. Ya, binasa. Nah setelah itu mereka ingin tahu. Anda misalkan dikasih tahu semacam itu, kita ada 7 hal yang harus jauh dari kamu sekalian, 7 hal yang membinasakan. Maka yang cerdas mesti akan segera ingin tahu apa ya. Kita harus tahu, kalau nggak tahu khawatir nanti kita terperosok di dalamnya. Maka demikian juga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 7 hal itu? Qala,
Beliau bersabda, yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah. Perbuatan syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah. Maka ini disebutkan pertama kali. Ini menunjukkan syirik merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Dan ini banyak di ayat dan juga di hadis-hadis disebutkan semacam itu. Di antaranya berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini ketika orang mati di atas kesyirikan dan tidak bertaubat darinya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini berarti juga menunjukkan apa? Kita harus paham itu syirik. Bagaimana kita akan bisa menjauhinya kalau kita tidak mengenali syirik, ngerti? Dianggap itu bukan syirik, padahal syirik. Maka ini juga perlu dipelajari. Maka pembahasan tauhid mesti ada syirik. Ini penting untuk diketahui. Ini syirik kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wasihru. Kedua apa? Sihir. Nah, sihir termasuk 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah. Nah, menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Maksud syirik. Yang kedua tadi sihir. Maka sihir itu ada dan tidak boleh. Sihir termasuk dosa besar. Termasuk di antara 7 perkara yang membinasakan. Sihir termasuk sihir aktif wasorof. Misalkan orang misalkan suami istri nggak suka kemudian menjadi suka karena pengaruh sihir, kena pelet dan semacam itu. Ada juga sorof, memisahkan. Bagaimana supaya misalkan orang suami istri pisah, kemudian kalau sudah pisah akan ada diambil. Ini memisahkan atau menyatukan dengan cara sihir, maka tidak boleh. Ini masuk sihir. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Di antara 7 perkara membinasakan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar. Cara yang benar maksudnya contohnya adalah misalkan di dalam Islam ketika orang itu membunuh orang, hukumannya dikisos, ganti dibunuh. Ini maksudnya. Atau juga dalam Islam seorang ada yang orang sudah berumah tangga zina, maka hukumannya dirajam, ditanam tubuhnya setengah badan kemudian dilempari batu sampai mati. Ini dalam Islam. Jadi membunuh orang ini dosanya besar sekali. Maka ini dilindungi dalam Islam nanti. Jiwa, darah seorang muslim gak boleh dengan mudah-mudah untuk dibunuh. Yang keempat, wa akli riba. Makan riba. Tahu riba? Disanterin tahu riba. Mengenal riba. Apa riba? Contohnya apa riba? Riba, apa tahu riba? Contohnya bunga uang. Bunga uang. Kan orang pinjam atau meminjami orang. Pinjam ya 100.000, nanti kembalinya boleh lah, nanti kembali 110 ya. Nah ini pinjam, ini riba. Sudah nggak usah 10.000, 5.000 aja lah, 1.000 aja wes. 100.000 nambahnya 1.000, ini riba. Maka ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi mengambil manfaat dari memberikan pinjaman, maka ini tidak boleh. Maka ini hati-hati.
makan riba. Termasuk juga bukan ada terkadang orang, misalkan orang pinjam uang, aku punya tanah, lahan, punya tanah, anu pakai tanah merah, sebagai tanah, aku pinjam uang dulu, 5 juta aja. Nanti tanah itu aku tanami, Anda tanami, hasilnya ambil, sampai kapan? Sampai aku bisa melunasi hutangku. Ada nih? Ada nggak? Di masyarakat ada. Sebagai masyarakat ada semacam itu. Maka orang mikir, ya udah tak pinjamin aja lah. Kan aku bisa nanamin lahan itu, tanam ini. Nanti kalau lama nggak segera dilunasi kan lama itu. Bisa nanamin itu. Nah ini nggak boleh. Tidak boleh. Ya hal semacam itu terkadang terjadi. Jadi riba. Nah riba ini baik orang yang makan atau orang yang memberi makan, sampai saksinya ini juga terlaknat. Jadi apalagi zaman sekarang kan mudah itu pinjaman menawar-nawarkan kan kadang-kadang ya, datang dari rumah ke rumah, kadang dari HP ke HP, foto segera cair, 2 menit cair misalnya, ya. Dan ini pinjamannya ada bunganya. Ya contohnya, ini akil riba. Ini ngeri ya. Sebutkan pintu-pintu dosa itu banyak sekali. Termasuk salah satunya ada kayak orang yang makan harta riba kayak orang zina dengan ibunya. Maka ini ngeri sekali. Jadi ini makan riba. Sehingga apa? Tinggalkan, jauhkan gitu. Kadang orang berpikir, loh dia pinjam uang, kita nggak boleh ngambil manfaat. Terus enak dia lah, dapat pinjaman. Kita dapat apa? Dapat apa yang ngasih pinjaman dapat apa? Dapat pahala. Orang beriman mikirnya pahala. Ya kalau dikembalikan, kalau nggak dikembalikan, kita tabungan kan. Ini seorang muslim mukmin ukurannya akhirat lah, pahala. Bahkan disebutkan barang siapa meminjami orang 2 kali itu, maka ini kayak orang bersedekah sampai dikembalikan pinjaman itu. Ya, maka ini dalam Islam semacam itu, saling tolong menolong. Satu sisi kita itu disuruh membantu orang. Inna Allaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kan? Yakin itu sudah. Bahkan orang dulu memahami itu ya. Berlomba-lomba saling mendahului untuk memberikan pertolongan. Bagaimana upaya untuk bisa menolong B, memberikan bantuan. Ini juga begitu. Bukan karena semata-mata iya supaya nanti ditolong oleh A atau B, A menolong B bukan karena A ingin ditolong oleh B, tapi ingin mendapat pertolongan dari Allah. Tatkala ia membutuhkan. Dan jelas pertolongan Allah ini jauh lebih besar. Ini, motivasinya ini. Inna Allah bi'alni abdi maka abdi bi'alni akhi. Dan sudah disebutkan sesungguhnya Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka ini juga begitu para santri, ketika ada temannya yang membutuhkan pertolongan, bantu. Apa yang bisa dibantu? Bantu. Belum saling membantu. Belum ada A ingin bantu B ingin bantu A. Enggak, kamu aja. Rebutan untuk memberikan bantuan, bukan minta bantuan. Karena yakin, karena berharap ingin nanti dibalas oleh Allah, diberi bantuan, ditolong oleh Allah. Yang tatkala dia membutuhkan. Ini namanya iman. Keimanan semacam itu. Keimanan semacam itu. Kemudian dari sisi orang yang pinjam, tadi kan nggak boleh riba. Kalau begitu, ya bagi orang yang pinjam juga begitu. Ada ancaman ketika orang itu pinjam, punya uang nggak segera dikembalikan, alasannya belum ditagih, belum diminta,
Loh, yang dulu minta pinjaman, begitu waktu kembalikan, belum diminta. Nggak boleh mutul kami atau gina bilbun. Orang yang sudah punya uang untuk dikembalikan dan segera dikembalikan, diulur-ulur, maka ini adalah kezaliman. Ini kezaliman. Ini indahnya Islam ya. Yang punya menolong nggak punya, yang merasa nggak punya, begitu diberi pinjaman, bantuan, segera kembalikan. Nanti kalau butuh, pinjam lagi kalau butuh. Ini tidak bisa diatur semacam itu. Dan yang keempat tadi, aklu riba. Yang kelima, ini pembahasan kaitan dengan pembahasan kita, wa aklu malu yatim, makan harta anak yatim. Ini yang kelima. Makan harta anak yatim. Ini termasuk di antara 7 perkara yang membinasakan. Nah, di sini dimasukkan di sini. Memakan harta anak yatim. Yang ke-6, ini watawai yawmal zahfi, lari dari medan peperangan. Pas jihad bisa berdiri, pas ada musuh dia lari. Maka ini juga tidak boleh. Yang ke-7, waqatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita mukminah yang baik-baik berlaku atau berbuat zina. Kemudian perlu diperhatikan sini, kalau mu'allif menyebutkan qauluhu dan sabda Nabi aklu riba, dan makan harta riba, makan riba. Nabi SAW menyebutkan al-aklu dengan kata-kata makan riba, karena makan ini adalah a'ammu wujud intifa. Makan ini sisi lebih umum, sifatnya umum di dalam mengambil manfaat yang jelas, makan. Manfaat yang jelas umum. Namun walaysa muradu khusus al-akli. Namun yang dimaksud bukan sekedar khusus makan. Berarti kalau nggak makan kan nggak saya makan. Nah, ini nggak boleh tekap gitu loh. Ya. Walaupun itu makan riba, ngambil riba tapi nggak dimakan untuk beli motor, ya. Beli alat, ya kan? Kan nggak dimakan, dipakai, sama nggak boleh. Ini maksudnya. Ya. Maka sih bal kullu istimalatin malu yatim haram. Jadi maksudnya tadi berkaitan dengan riba, maka riba menggunakan sesuatu, mengambil dari riba, walaupun nggak dimakan, digunakan mengambil manfaat, maka tetap tidak boleh. Demikian juga ini harta anak yatim. Bahkan sebutkan semua hal yang terkait menggunakan harta anak yatim ini haram. Kecuali di situ ada usaha untuk menjadikan maslahah bagi anak yatim tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman terkait dengan Bani Israil, wa akhdihimul riba wa qatluhu anhu. Allah berfirman tentang Bani Israil, bahwa mereka mengambil riba dan mereka telah dilarang untuk itu. Allah tidak mengatakan aklihim, tapi akhdihim. Akhdihim bukan aklihim. Dia mengatakan mereka makan riba, tapi mereka mengambil. Karena mengambil ini lebih umum daripada makan. Mengambil, entah itu kamu makan atau kamu gunakan untuk ini dan itu, sama saja nggak boleh. Karena mengambil riba. Maka akil riba manahu asduhu. Disebutkan maka makan riba dimaksud di sini adalah mengambil riba. Mengambil riba. Maka ini jadi walaupun jangan dibalik ini kan itu kan makan kan. Saya nggak makan. Saya beli itu, beli ini, beli itu, beli ini alat-alat yang lainnya. Ini kita gunakan. Dia gunakan maka ini ya sama saja. Bahkan tadi mengambil manfaat dari memberikan pinjaman maka disebut dengan termasuk riba.
maka sawa'un istamalahu fil akli atau al-bina atau maskan atau ghairi dzalik. Jadi makan riba maknanya adalah mengambil riba. Sama saja dia gunakan itu, baik itu untuk dimakan atau untuk membangun sebuah bangunan atau untuk tempat tinggal atau yang lainnya. Maka yang wajib di sini adalah al-ihsan ila yatim. Berkaitan pembahasan kita, kewajiban kita adalah berbuat baik terhadap anak yatim. Karena anak yatim ini telah kehilangan orang tuanya dan juga kasih sayangnya berkurang, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menutup kekurangan tersebut dan menjadi berperan sebagai pengganti dan sebagai orang tuanya dengan berbuat ihsan kepada anak yatim, mengasuhnya, dan jika ia anak yatim memiliki harta, maka wajib untuk dijaga sampai ia dewasa. Dan begitu sudah dewasa, sudah mampu untuk mengaturnya, baru diserahkan harta itu kepadanya. Sementara mungkin sampai di sini apa yang kita bahas, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah yang bisa kita ambil bagi pelajaran dan juga bisa kita amalkan dan bisa menjadikan kita untuk lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi